Oke, hari ini kita akan membahas latihan soal sistem pembangkit uap. Untuk teorinya pastinya sudah disampaikan oleh Pak Agung ya. Jadi ini nanti kita langsung bahas tentang soal-soalnya. Nanti kalian catat atau nanti kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung disampaikan. Oke, langsung saja kita mulai untuk soal yang pertama. Untuk soal yang pertama yaitu kebutuhan uap dari fasilitas manufaktur dipenuhi oleh boiler dengan laju panas masuk sebesar 3,6 kali 10 pangkat 6 BTU per jam. Efisiensi pembakaran boiler diukur sebesar 0,7 dengan penganalisis gas buang genggam. Setelah menyetel boiler, efisiensi pembakaran naik menjadi 0,8. Boiler beroperasi 1.500 jam per tahun secara berselang-seling. Tentukan penghematan energi tahunan sebagai hasil dari penyetelan boiler. Jadi ini ceritanya ada sebuah boiler ya. Dia itu em, memiliki laju panas masuk ya. Laju panas masuk ini. Laju panas masuk kita tuliskan panas masuk sebelum penyetelan boiler. Itu sebesar 3,6 kali 10 pangkat 6 BTU per jam. Nah, ini kita simbolkan sebagai key in atau key dot in. Key dot masuk, panas masuk, laju panas masuk. Nah, setelah itu boiler ini disetelkan, dilakukan penyetelan di mana efisiensinya yang awalnya itu 0,7, ini efisiensi awal atau Q1 sebelum penyetelan boiler 0,7. Kemudian dilakukan penyetelan kan, boilernya disetel itu sehingga efisiensinya naik menjadi 0,8. Jadi ini efisiensinya jadi 0,8. Terus diketahui juga boiler itu beroperasi selama 1.500 jam per tahun. Tapi operasinya itu secara berselang-seling. Kita disuruh menentukan penghematan energi tahunan. Untuk penyelesaiannya, kita tadi sudah tuliskan yang diketahui apa saja. Yang diketahui tadi laju panas masuk, key in sebelum penyetelan, key in 1, dan efisiensi sebelum penyetelan itu 0,7, setelah penyetelan naik menjadi 0,8. Kita disuruh mencari penghematan energi. Penghematan energi itu rumusnya Q in kali waktu pengoperasian boiler. Nah, jadi yang pertama kali kita cari yaitu panas keluar dari boiler berhubungan dengan energi bahan bakar masuk ke boiler. Panas keluar atau Q dot out dihitung dengan mengalihkan panas masuk dan efisiensi pembakaran sehingga dapat dituliskan dengan persamaan Q dot out sama dengan Q dot in dikali efisiensi. Nah, yang pertama kita lakukan yaitu menghitung panas keluar sebelum penyetelan boiler. Karena tadi kita di awal sudah menyepakati bahwa kalau sebelum keluar itu kita anggap satu ya, keadaan satu. Jadi di sini saya tuliskan untuk key out atau panas keluar sebelum keluar itu key out satu, di mana rumusnya key dot out satu sama dengan key dot in satu, berarti laju panas masuk dikali efisiensi satu atau efisiensi sebelum penyetelan boiler. Tadi sudah diketahui laju panas masuknya itu sebesar 3,6 kali 10 pangkat 6 BTU per jam dan efisiensinya itu 0,7 sehingga kalau dikalikan itu dia sekitar 2,52 kali 10 pangkat 6 BTU per jam. Nanti coba kalian cek lagi ya, siapa tahu hitungan saya salah nanti bisa dikoreksi. Nah, ini untuk panas keluarnya. Kita udah dapat nilai panas keluarnya sebelum penyetelan boiler. Nah, selanjutnya, boiler harus memasok panas yang berguna pada tingkat yang sama setelah penyetelan.
Oleh karena itu, laju panas masuk ke boiler setelah penyetelan dan laju penghematan energi dapat dituliskan dengan persamaan karena kita sudah punya nilai laju panas masuk dan laju panas keluar sebelum penyetelan boiler. Nah, saat ini kita ganti mencari laju panas masuk boiler setelah penyetelan. Nah, setelah penyetelan itu kita anggap atau kita kondisikan sebagai kondisi 2. Sehingga kita bisa tuliskan Q dot in 2 sama dengan karena rumus Q dot out tadi atau laju panas keluar itu sama dengan laju panas masuk kali efisiensi, maka kalau kita cari laju panas masuk berarti rumusnya laju panas masuk atau Q dot in 2 sama dengan Q dot out 1 dibagi efisiensi. Jadi laju panas keluar dibagi efisiensi itu kalau mencari laju panas masuk. Tapi kalau mencari laju panas keluar berarti laju panas masuk dikali efisiensi. Nah, ini kita menggunakan laju panas keluarnya yang pada saat sebelum penyetelan. Jadi dari perhitungan ini kita masukkan nilainya yaitu 2,52 kali 10⁻⁶ dibagi efisiensi setelah penyetelan. Setelah penyetelan tadi kan efisiensinya naik dari 0,7 ke 0,8. Berarti ini kita tuliskan 0,8 sehingga diperoleh nilainya itu sebesar 3,15 kali 10⁻⁶ BTU per jam. Itu untuk laju panas masuk atau Q dot in setelah penyetelan Q dot in 2. Nah, untuk laju penghematan energi, kan tadi rumusnya Q dot in dikali waktu pengoperasian boiler. Nah, Q dot in ini dicari dari ini selisih antara laju panas masuk sebelum penyetelan boiler dikurangi laju panas masuk setelah penyetelan boiler. Jadi keadaan satu dikurangi keadaan dua. Nah, keadaan satu tadi sudah diketahui di soal, yaitu 3,6 kali 10⁻⁶ dikurangi laju panas masuk setelah penyetelan boiler. Setelah penyetelan boiler tadi dari hasil perhitungan ini. Berarti nilainya 3,15 kali 10⁻⁶ BTU per jam. Nanti kalau misalkan ini kebetulan kan pangkatnya sama. Nanti kalian perhatikan, misalkan ada pangkat yang berbeda, nanti kalian nggak bisa langsung mengurangi seperti ini. Karena nanti misalkan ada soal yang pangkatnya berbeda. Pangkat 5, ini misalkan 6, berarti 3,6 sama 3,15 itu nggak bisa kalian langsung kurangkan itu nggak bisa. Jadi kalian perhatikan juga ya nanti ininya pangkatnya. Ini kebetulan sama, jadi ini bisa langsung dikurangkan, berarti 3,6 dikurangi 3,15. Sehingga diperoleh hasilnya untuk Q dot in atau laju panas masuk itu sebesar 0,45 kali 10⁻⁶ BTU per jam. Nah, lalu kita masukkan ke rumus penghematan energi tahunan. Penghematan energi tahunan itu rumusnya laju panas masuk dari hasil selisih tadi sebelum dan sesudah penyetelan boiler dikali waktu pengoperasian boiler. Waktu pengoperasian boiler tadi sudah diketahui di soal ya. Tadi 1.500 jam per tahun, di mana penyetelannya itu secara berselang-seling ya. Jadi ini kita masukkan nilainya untuk Q dot in atau laju panas masuknya itu 0,45 kali 10⁻⁶ dikali 1.500 jam per tahun. Sehingga diperoleh untuk penghematan energi itu sebesar 675 kali 10⁻⁶ BTU per tahun. Kalau ini tadi per jam, nah kalau yang ditanyakan di soal dia per tahun, di mana waktunya sudah diketahui. Jadi penghematan energi tahunan yang diperoleh dari boiler tadi yaitu sebesar 675 kali 10⁻⁶ BTU per tahun. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 yaitu air dingin masuk ke generator uap pada suhu 20 derajat Celcius dan keluar sebagai uap jenuh pada suhu 150 derajat Celcius. Tentukan fraksi panas yang digunakan dalam generator uap untuk memanaskan air
dari 20 derajat Celcius ke suhu jenuh 150 derajat Celcius. Jadi ini ceritanya ada air dingin. Air dingin suhunya itu 20 derajat Celcius. Dia masuk ke suatu generator dan keluar sebagai uap, suhunya itu 150 derajat Celcius. Kita disuruh menentukan fraksi panas yang digunakan dalam generator uap untuk memanaskan air dingin tadi, air yang suhunya 20 derajat Celcius ke suhu jenuh 150 derajat Celcius. Jadi kita tuliskan yang diketahui itu suhu awal atau suhu air dinginnya 20 derajat Celcius dan suhu akhir atau suhu uap jenuhnya yaitu 150 derajat Celcius. Yang ditanyakan yang ditanyakan yaitu fraksi panas untuk memanaskan air. Nah, untuk pembahasannya seperti ini. Jadi, untuk mencari fraksi panas yang digunakan untuk memanaskan air, kita menggunakan rumus ini. Kalor sebelum atau kalor saat pemanasan awal dibagi kalor atau panas total. Nah, yang pertama kita lakukan, panas total ini dicari dari ini rumus Q total sama dengan Q boiling atau panas saat penguapan air ditambah panas saat pemanasan awal. Seperti itu. Nah, kalau di soal tadi kan kita cuma dikasih data berupa ini ya, suhu awal sama suhu akhir. Berarti kita disuruh mencari panas dulu, panas saat pemanasan awal dan panas saat boiling dan preheating atau nanti digunakan untuk mencari panas total. Yang pertama kita cari yaitu mencari panas penguapan air pada suhu uap jenuh 150 derajat Celcius, di mana entalpi penguapan atau HFG dapat dilihat pada tabel dan panas spesifik pada tabel A3. Kalau tadi entalpi penguapan itu kalian bisa cari di tabel A4. Kalau ini panas spesifik, kita juga butuh data panas spesifik dicari dari tabel A3. Jadi kalian nanti buka lagi ya tabelnya, tabel termodinamika itu loh. Nah, di sini panas penguapan air itu sama dengan entalpi penguapan, sehingga kalian cari di tabel pada suhu 150 derajat Celcius ini entalpi penguapannya itu berapa. Nah, di sini kebetulan sudah saya cari ya, berarti Q boiling sama dengan entalpi penguapan sama dengan nilainya itu 2113,8 kilojoule per kilogram. Untuk panas spesifiknya atau C yaitu 4,18 kilojoule per kilogram derajat Celcius. Kalor penguapan air atau panas penguapan air menyatakan jumlah panas yang dibutuhkan untuk menguapkan satu satuan massa zat cair pada suhu tertentu. Jumlah perpindahan panas yang diperlukan untuk memanaskan satu satuan massa air dari suhu 20 derajat Celcius hingga 150 derajat Celcius ditentukan dengan menggunakan panas spesifik rata-rata. Karena kita sudah dapat nilai Q boiling, kemudian kita cari panas pemanasan awal atau Q preheating, yaitu rumusnya itu Q preheating sama dengan C atau panas spesifik dikali delta T. Delta T itu selisih antara suhu akhir dikurangi suhu awal. C-nya tadi dicari dari tabel, nilainya itu 4,18. Lalu untuk delta T-nya 150 dikurangi 20. Itu sekitar 130 ya. 130 130 dikali 4,18 sehingga
diperoleh untuk panas pemanasan awalnya itu sebesar 534,4 kilojoule per kilogram. Nah, ini syaratnya udah terpenuhi ya, Ki pemanasan awal dan Ki total. Kita cari Ki total selanjutnya. Untuk menghitung panas total, kita cari dari penjumlahan antara Ki boiling dan Ki preheating. Jadi panas saat penguapan air ditambah panas saat pemanasan awal. Panas saat penguapan air tadi kan sama dengan entalpi penguapan. Nilainya itu 2113,8. Ditambah panas saat pemanasan awal dari hasil perhitungan ini tadi, C dikali delta T, nilainya itu 534,4. Sehingga diperoleh untuk panas totalnya sebesar 2657,2 kilojoule per kilogram. Setelah itu, kita masukkan ke rumus fraksi panas yang digunakan untuk memanaskan air, di mana Ki pemanasan awalnya tadi 534,4 dibagi Ki total. Ki totalnya 2657,2. Sehingga diperoleh fraksinya itu sebesar 0,205. Atau kalau dijadikan persen menjadi 20,5%. Jadi fraksi panas yang digunakan dalam generator uap untuk memanaskan air dari suhu air dingin 20 derajat Celcius ke 150 derajat Celcius jadi uap jenuh ya. Itu fraksinya sebesar 0,205 atau 20,5%. Ini tadi tabelnya. Kalau udah tahu ya caranya, misalkan ini tadi di suhu 150, misalkan kita cari entalpinya, entalpi penguapannya yaitu 2113,8. Kalian udah bisa ya. Oke, soal 1 sampai 2 tadi ada pertanyaan? Belum ya? Kalau belum, kita lanjut ke pembahasan tentang siklus Rankine ideal. Jadi kalian pasti sudah familiar ya dengan siklus Rankine, di mana secara umum itu nanti ada beberapa bagian dalam siklus ini ya. Rankine ideal itu nanti ada pompa, ada kedal uap, turbin, dan kondensor. Di mana masing-masing proses itu nanti berbeda-beda. Penjelasannya seperti ini. Jadi, untuk proses 1 dan 2, ini kalian lihat ya gambarnya, 1 dan 2, atau ini misalkan dibuat grafik itu seperti ini. Proses 1 dan 2 adalah proses kompresi isentropik atau kerja pompa. Jadi, air dipompa dari tekanan rendah dari kondensor tadi, kondensornya di bagian 4 ya. Maaf, maaf. Dari tekanan rendah ke tekanan tinggi ke ketel uap seperti ini. Di mana rumusnya itu, jadi kalau kita disuruh eh, menghitung efisiensi pada siklus Rankine itu, nanti prosesnya ada 4 ini ya, ada 4 ini. Nanti kalian baru bisa menentukan efisiensinya. Nah, masing-masing proses itu berbeda-beda rumusnya. Di proses 1 dan 2 ini yang bekerja itu pompa. Jadi kerja pompa kita cari dari rumus kerja pompa WP, W pump ya, W pompa sama dengan V1. V1 itu sama dengan VF. VF itu volume spesifik ya, volume spesifik saturated liquid ya, atau uap jenuh ya, di mana rumusnya WP sama dengan V1 kali P2 min P1 atau H2 min H1. H itu entalpi, di mana H1 sama dengan HF dan V1 sama dengan VF. Diperoleh dari tabel uap air berdasarkan pada tekanan titik 1. Jadi ini kita mainnya main tabel ya, tabel yang tadi. Jadi kalian
eh, harus bisa baca tabel tadi ya. Nah, untuk proses 2-3 itu adalah proses penambahan panas pada tekanan konstan dalam kettle uap. Karena dia ada penambahan panas, jadi key in kita menyimbolkan itu key in atau key masuk ya. Key masuk, di mana rumusnya itu key in sama dengan H3 min H2. H3 itu juga entalpi, nanti bisa dicari di tabel. Untuk proses 3-4 adalah proses kerja ekspansi isentropik atau kerja keluaran turbin. Jadi di proses 3-4 ini yang bekerja turbin. Kalau yang di proses 1-2 tadi yang bekerja pompa, di 3-4 yang bekerja turbin. Ini kalian lihat ya, kalian gambarannya udah tahu ya intinya saat saya menjelaskan ini. Jadi di proses 3-4 itu yang bekerja turbin. Jadi kita memakai rumus WT atau W turbin, di mana rumusnya itu H3 min H4. Untuk proses 41 adalah proses pelepasan panas pada tekanan konstan dalam kondensor. Di proses 23 tadi ada penambahan panas atau key-in. Nah, di proses 43 itu kan pendinginan ya di kondensor ya. Jadi panasnya itu dilepas sehingga kita simbolkan key out di mana rumusnya H4 min H1. Nah, untuk menentukan efisiensi termal dalam siklus Rankine ini itu bisa kita cari dari rumus efisiensi sama dengan W net per Q in. W net itu selisih antara W turbin atau kerja turbin dikurangi kerja pompa dibagi dengan kalor ini kalor masuk penambahan panas tadi ya Q in ya. Ya, seperti itu. Atau bisa juga dicari dari rumus W net sa- eh, atau bisa dicari dari rumus efisiensi sama dengan W net per Q in, di mana W net itu selisih antara Q in min Q out per Q in. Atau bisa juga dituliskan dengan 1 min Q out per Q in. Seperti itu. Jadi secara umum, analisa termodinamika dari tadi siklus Rankine itu seperti ini. Dia ada 4 proses, di mana proses 1-2 dan 3-4 ya. 3-4 itu yang bekerja itu kerja pompa dan kerja turbin, sedangkan di proses 2-3 dan 4-1 itu ada penambahan dan pelepasan kalor. Jadi kita menggunakan rumus Ki seperti itu. Langsung saja kita masuk ke soalnya. Bisa dibantu bacakan, Amario? Ada Amario? Ada Mbak, Amar tapi lagi kelas Mbak. oh, lagi kelas. Dede, ini lagi kelas semua ya kalian ya? Yang nggak kelas siapa? Dede Romansyah? Ada, Dede. Ada Mbak. Oke, bisa dibantu bacakan untuk Oke. soalnya. Sebuah pembangkit listrik tenaga uap yang beroperasi pada siklus Rankine yang ideal. Uap memasuki turbin pada 3 MPa dan 350 derajat Celcius dan dikondensasikan di kondensor pada tekanan 10 kPa. Tentukan A. Efisiensi termal pembangkit listrik ini dan B. Efisiensi termal jika uap dipanaskan hingga 600 derajat Celcius, bukan 350. Oke, terima kasih Dede Romansyah. Jadi ini ceritanya ada siklus Rankine ideal ya, di mana uap memasuki turbin, jadi posisinya di sini ya, pada 3 MPa. Jadi ini tekanannya 3 MPa, megapascal. Dan suhunya itu 350 derajat Celcius. Kemudian dikondensasikan di kondensor pada tekanan 10 kPa. Jadi ini nanti tekanan di posisi 4 ya. Kita disuruh mencari efisiensi termal pembangkit listrik pada keadaan ini dan efisiensi termal jika uap dipanaskan hingga 600 derajat Celcius, bukan 350 derajat Celcius.
Jadi di posisi 3 ini nanti kita disuruh ngubah, misalkan kalau eh, suhunya itu 600 bukan 350. Oke, langsung saja kita terapkan tadi analisis termodinamikanya ya. Kita terapkan rumusnya, di mana pada proses 1-2 yang kerja itu pompa. Jadi kita menggunakan rumus W pump atau W pompa. Nah, ini kita bisa lihat tabel A4, A5, dan A6. Di mana nanti kita, karena kita nanti akan membutuhkan data entalpi dan volume spesifik cairan jenuh. Nah, di posisi ini P1 itu sama dengan P4. Tadi di soal sudah diketahui di mana saat ini ya, di mana uap itu dikondensasikan di kondensor pada tekanan 10 kPa. Nah, 10 kPa berarti di posisi 4 P-nya itu 10 kPa. Nah, sementara P1 itu sama dengan P4. Berarti P1 sama dengan P4 sama dengan 10 kilopascal. Untuk H-nya, H1 sama dengan HF. Di penjelasan awal tadi sudah dijelaskan bahwa H1 itu sama dengan HF. Pada tekanan, nah, kenapa kita kita butuh nilai P ini? Ini nanti untuk melihat nilai HF-nya atau nilai entalpinya, entalpi penguapannya kan. Berarti pada tekanan 10 kilopascal itu HF-nya berapa? Di tabel HF-nya itu 191,81. Nanti kalian cek lagi ya di tabel A5. Selanjutnya selain nilai H, kita juga membutuhkan nilai volume spesifik karena di rumus WPAM itu kan tadi H2 min H1 atau P1 kali P2 min P1. Nah, di sini saya menggunakan rumus yang V1 kali P2 min P1. Jadi kita membutuhkan nilai volume spesifik. P1 sama dengan VF sama dengan 0,00101 meter kubik per kilogram. Jadi pada tekanan 10 kilopascal itu V-nya itu 0,00101 M3 per kilogram. Kalian nanti cek di tabelnya A5. Kemudian ini untuk data nanti ya, P2 itu sama dengan P3, yaitu 3 MPa atau misalkan dibuat kilopascal itu sebesar 3000 kilopascal dan S2 sama dengan S1. Nah, kita masuk saja langsung ke yang perhitungan WPAM-nya atau kerja pompa. Kerja pompa seperti di awal tadi ada dua rumus ya. Nah, di sini saya menggunakan rumus yang ini, V1 dikali P2 min P1. P1-nya tadi dari tabel itu 0,00101. P2 min P1, P2-nya tadi 3 MPa ya. Diubah ke kilopascal agar sama, agar bisa dihitung ya, diselisihkan sehingga diperoleh nilai untuk kerja pompanya itu sebesar, jadi ini berapa selisihnya? Sekitar 2990 ya, dikali 0,00101 sehingga nilainya itu sekitar 3,02 kilojoule per kilogram. Nanti kalian cek lagi ya hitungannya. Sehingga diperoleh nilai kerja pompanya dari hasil perhitungan dan dari hasil data-data di tabel itu nilainya 3,02 kilojoule per kilogram. Selanjutnya kita cari untuk yang proses 2, 2, 3. Di mana pada proses 2, 3 itu ada penambahan panas ya atau kiin. Kiin itu rumusnya tadi H3 min H2. H3 dicari dari tabel A6 ini. Datanya dari P, P3 MPa pada suhu 350 derajat Celcius. Jadi ini, bentar, kita lihatin tabelnya.
Nah, ini tabelnya. Tadi kita cari dari tabel A6. A6 di mana P-nya itu 3 MPa ya. Ini 3 MPa pada suhu 600 derajat Celcius. Yang dicari tadi H atau entalpinya ya. Entalpi berarti nanti ini entalpinya itu sekitar 3 bentar. 3285,5. Seperti itu kalau membaca tabel ya. Oke, kita balik lagi ke soalnya. Bentar. Nah, ini dari tabel kita peroleh nilai H. Oh, ini yang 350, maaf. Tadi kalian lihat yang 600 ya. Yang 350 itu sekitar 3116,1. Nah, kita masukkan nilainya ke rumus Kiin 3116,1. Nah, untuk H2-nya, H2 itu bisa dicari dari WPAM tadi. Kan WPAM kan bisa dari rumus H2 min H1. H1 sudah diketahui, WPAM-nya sudah diketahui, jadi H2 bisa dihitung dari sini. Berarti 191,81 ditambah 3,02. Sehingga nilai H2-nya itu 194,83. Sehingga untuk panas yang ditambahkan itu diperoleh nilai sebesar 2921,3 kilojoule per kilogram. Ini untuk yang proses 2-3. Kita udah dapat nilai WPAM sama Kiin. Kita lanjut untuk yang proses 3-4. Proses 3-4 itu yang bekerja turbin. Jadi kita cari WT. WT itu rumusnya H3 min H4. H3 tadi sudah diketahui di tabel. Nah, H4-nya itu dicari dari rumus ini. HF plus X4 kali HFG. HF-nya sudah diketahui di yang W pompa tadi ya. HF itu sama dengan H1. Di mana nilainya ini? Nilainya 191,81. Nah, untuk X4-nya ini kita cari dari rumus ini. Entropi 4 dikurangi SF. Jadi S itu kan entropi ya. S4 dikurangi SF dibagi SFG. S4 itu dicari dari tabel. Jadi ini kita mainnya data dari tabel. Jadi kalian jangan sampai selip nanti kalau baca tabelnya ya. Jadi kalian harus teliti. Jadi S4 dari tabel pada keadaan 3 MPa dan T360. Untuk SF-nya itu dari keadaan yang 10 kilopascal. Dan SFG-nya juga sama, di keadaan 10 kilopascal. Kalau datanya sudah diketahui semua, kalian tinggal masukkan. Ini yang dari tabel ini dimasukkan ke sini. Dari yang tabel data ini, data P sama dengan 3 MPa dan T 350 derajat Celcius. Terus yang SF itu dari sini ya, dari yang data 10 kilopascal. SFG juga sama dari yang data 10 kilopascal. Nah, kalau sudah dimasukkan semua, nanti kalian hitung ini selisihnya berapa, lalu kalian bagi yang nilai SFG. SFG ya. Sehingga diperoleh nilai X4-nya atau fraksi 4-nya itu sebesar 0,8128. Nanti kalian cek lagi hitungannya. Sudah diketahui nilai HF. Sudah diketahui nilai HF, X4-nya sudah diketahui, HFG-nya dari data yang pada tekanan 10 kilopascal. Dari data A5 ini ya, tabel A5. Sudah kalian masukkan semuanya untuk nilai HF-nya 191,81 ditambah
X4-nya itu 0,8128 dikali HFG-nya itu 2392,1. Ini dari tabel. Ini dari tabel 2 ini. Kalau yang X4-nya dari perhitungan. Sehingga diperoleh nilai H4-nya itu sebesar, ini kalau kalian sudah kalikan dulu, terus ditambahkan, diperoleh nilai H4-nya itu sebesar 2136,1 kilojoule per kilogram. Karena nilai H3 udah diketahui di tabel dan H4 dari hasil perhitungan juga sudah diketahui, tinggal kalian masukkan. H3-nya tadi di proses berapa tadi? 23 ya. 23 tadi diketahui nilainya itu 3116,1. Ini dari tabel. Dan H4-nya dari perhitungan diperoleh nilainya sebesar 2136,1 sehingga diperoleh nilai kerja turbinnya sebesar 980 kilojoule per kilogram. Itu. Ini untuk yang proses atau keadaan 3, 4. Lanjut ke proses terakhir yaitu proses 41. Proses 41 karena pendinginan berarti ada panas yang dibuang atau Q-out. Q-out itu rumusnya H4 min H1. H4-nya diproses tadi diproses 34 sudah dicari, sudah kita hitung. Nilainya itu 2136,1 dan H1 dari proses 12 tadi sudah diketahui nilainya dari tabel itu 191,81 sehingga kalian masukkan di rumus Q-out ini. Lalu kalian selisihkan, kalian hitung selisihnya berapa. Di sini diperoleh selisihnya itu sebesar 1944,3. Jadi kita sudah memperoleh nilai WPAM, Q-in, W-turbin, sama Q-out. Sehingga nilai efisiensinya bisa kita cari. Efisiensi tadi kan rumusnya ada dua, di mana intinya itu W-net per Q-in ya. W-net itu bisa dicari dari selisih W-turbin min W-pump dibagi Q-in atau W-net itu dari Q-in min Q-out per Q-in. Nah, di sini saya menggunakan salah satu aja ya. Di sini saya menggunakan rumus efisiensi sama dengan 1 min Q-out per Q-in. 1 min Q-out-nya dari proses 41 itu diperoleh nilainya 1944,3 dibagi Q-in. Q-in-nya tadi dari proses 23. Nilainya itu 2921,3. Sehingga efisiensinya itu diperoleh nilai 0,334 atau misalkan dijadikan persen menjadi 33,4%. Soal nomor 3 ini panjang sekali. Ada yang tanyakan? Belum ya? Coba kalian kerjakan untuk yang suhunya 600 derajat Celcius. Kalau suhunya 600 derajat Celcius, berarti di proses 1, 2 kan nggak ngaruh ya. Karena kita nggak pakai yang suhu, nggak ada data yang merubah suhu ini. Karena datanya itu kita menggunakan data P-nya kan sama. P-nya sama. Jadi untuk yang proses 1, 2 nilainya sama dengan yang proses T-nya itu 350 derajat Celcius. Yang beda nanti di bagian proses 2, 2, 3. Di mana di 2, 3 ini, tadi udah saya spill sedikit ya, di mana ininya berarti T-nya itu 600 derajat Celcius. Jadi nanti nilai H3-nya itu berbeda. Coba kalian hitung untuk yang proses 2, 3. Kalian cari panas yang ditambahkan Ki-nya. Coba kalian lihat di tabel. Punya tabel kan semuanya ya? Kalau enggak ini tak lihat ini.
Ini berarti nilai untuk P 3 MPa dan suhu 600 itu hanya berarti 3285,5. Kalian masukkan ke rumus Kiin. Udah dapat belum? Coba kalian hitung. Ini H3-nya tinggal kalian ubah nilainya. Ini Rifan udah dapat nilainya. Nilainya 3090,67. Yang lain gimana? Sama dengan Rifan apa berbeda? Sama. Sama. Siapa yang sama tadi? Sama. Dede ya. Dede ya. Dede sama. Yang lain gimana? Sama. Sama dengan Rifan dan Dede. H3-nya tadi berapa? H3-nya berapa? H3-nya berapa? 3285,5. 32 3 bentar. Eh, eh, ini U. Ini U, ini U. Hanya yang di kolom 3. 3682. Maaf, maaf. Coba kalian hitung lagi. Berapa? Berapa? Udah dapat? Udah dapat Rifan sama Dede? Atau yang lain? Udah dihitung? Dapat berapa nilainya? Jadi H3-nya itu 3682 ya. Bukan yang 32 tadi. 32 tadi itu U. Energi dalam. Energi dalam. Berapa nilainya? Untuk Kiin.
3682,8 dikurangi 194,83. 3285,5. Rifan udah dapat nilainya. Yang lain gimana? Sama? Yang lain gimana? Hanya diganti. Iya, hanya diganti. Hanya tadi kan bukan ini kan. Tadi keliru lihatnya. Oh, hanya diganti ini, Rifan. Ini nilai nilai hanya itu 3682,8. Ya kan di tabel kan hanya di kolom 3 ini. Hanya di P3 suhu 600 itu 3682,8. Ya, makanya kita harus teliti lihat tabelnya. Salah sedikit, salah semuanya. Coba diganti Rifan. DD dapat 3487,97. Oke, DD. Rifan gimana? Sudah diganti hanya ganti tadi ya. 3682,8. Sama dengan DD apa beda? Sama ya, sekitar 3487,97. Jadi untuk yang proses 1-2 karena dia tidak ada hubungannya dengan penaikan suhu 600, berarti W pompanya itu sama, dia 3,02. Nah, untuk proses 2-3 karena dia ada ini tadi ya, ada perubahan suhu dari 350 ke 600 derajat Celcius, berarti kan nilai H-nya kan beda. Nilai H-nya jadi 3682,8. Nah, karena nilai H3-nya beda, maka Ki yang ditambahkan itu juga beda. Berarti kita masukkan nilainya. Kita masukkan nilainya H3-nya 3682,8 dikurangi H2. H2-nya ini tetap ya sama karena dia berhubungan dengan WPAM. Jadi diperoleh untuk panas yang ditambahkan itu sebesar 3487,97. Terima kasih Dede sama Rifan sudah dibantu menghitung. Jadi untuk keadaan 23 nilainya ini. Ki yang ditambahkan itu atau Ki in itu diperoleh nilai 3487,97. Nah untuk keadaan 34 dia juga ada hubungannya dengan ini kenaikan suhunya kan 600 derajat Celcius karena kita nanti akan menghitung X4 karena kita nanti akan menghitung H4 di mana H4 itu ada hubungannya dengan nilai X4. X4 nanti hubungannya dengan oh ini sama ya kalau yang ini ya. Oh enggak beda. Berarti X4 karena kita nanti akan menghitung nilai X4, di mana X4 itu rumusnya kan S4 min SF dibagi SFG, di mana S4-nya itu ada hubungannya dengan ini ya, dengan penaikan suhunya. Kalau di yang soal sebelumnya, yang A tadi itu 350, 350, di sini 600, berarti S4-nya ini kan berubah juga. Makanya kita beda hitungannya yang untuk keadaan 3 4. Nah, dari tabel A6 kita peroleh untuk nilai S4-nya itu 7,5103. Kita masukkan ke rumusnya ini, rumusnya X4-nya ini. Untuk SF-nya sama kayak yang soal sebelumnya.
karena dia dilihatnya dari P1 atau P4 di mana tekanan 10 kPa ya. Jadi yang berubah nanti nilai X4-nya aja sehingga diperoleh nilai X4-nya itu sebesar 0,9149. Sekali lagi kalian hitung lagi, kalian cek lagi nanti siapa tahu eh, saya salah menghitung atau kurang teliti, jadi kalian nanti bisa koreksi. Untuk nilai X4-nya sudah diketahui dari perhitungan ini, nilainya 0,9149. Kalian masukkan ke rumus H4. H4 ini. Untuk HF-nya nilainya sama kayak soal sebelumnya. HFG juga sama kayak soal sebelumnya, karena yang dilihat di tekanan 10 kPa. Yang beda itu hanya nilai X4-nya. Nilai X4-nya 0, ini dari hasil perhitungan 0,9149 sehingga diperoleh nilai X4-nya itu maaf bukan X4, H4 maksudnya. H4-nya itu sebesar 2380,34. Kita masukkan ke rumus W turbin, kerja turbin. H3, ini H3-nya belum tak ganti, coba kalian ganti ya. H3-nya ini nilainya 3682 dikurangi H4 2380. Coba kalian hitung berapa nilainya. Berarti untuk WT 3682,8 dikurangi H4 2380,34. Berapa nilainya untuk WT-nya? Bisa dibantu hitung. Rifan udah dapat nilainya 1302,46. Yang lain gimana? Sama kayak Rifan atau ada yang berbeda? Dede Romansyah sama. Yang lain gimana? Berdua ini aja yang jawab. Coba yang lain, ada ya jawaban lain? Ya, jadi untuk nilai WT-nya ini itu sebesar 1302,46. Seperti ini ya, 46. Untuk nilai WT-nya 1302,46. Kita lanjut untuk ke yang keadaan 41. 41 berarti hanya H4-nya dari perhitungan tadi 2380 dikurangi H1, H1-nya sama. Berarti untuk ini berarti untuk efisiensinya karena saya menggunakan rumus Ki ya, berarti nggak ada hubungannya dengan WT. Berarti langsung kita masukkan ya. Kita masukkan 1 min Q-nya itu 2188,53 per Q-in. Q-nya 3487,97 sehingga diperoleh nilai efisiensi sebesar 0,373 atau 37,3%. Coba nanti kalian coba hitung ya, kalau misalkan menggunakan selisih antara BT min WPAM, apakah hasilnya sama atau tidak. Terima kasih Rifan sama Dede sudah dibantu hitung. Berarti ini tadi ada kenaikan ya, kenaikan efisiensi. Ya, kenaikan efisiensi saat suhunya di yang keadaan 3 itu atau di titik 3 itu dinaikkan. Seperti itu.
Oke, kita lanjutkan untuk soal 4. Ini kita sampai jam berapa ya? Ini kita sampai jam berapa? 11. Sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Nggak tahu. Oke, soal terakhir aja ini. Soal nomor 4 ya. Kita bahas soal nomor 4. Soal terakhir, soal nomor 4. Siklus Rankine ideal, di mana uap panas lanjut masuk ke turbin pada tekanan dan temperatur masing-masing adalah 8 MPa dan 480 derajat Celcius. Untuk tekanan kondensor adalah 8 kilopascal. Jika kerja neto siklus adalah 100 MW, tentukanlah A. Laju panas masuk yang dibutuhkan ketel uap dalam kilowatt, dan B. Efisiensi thermal siklus. Jadi kita disuruh, ini soalnya sama kayak yang nomor 3 tadi, siklus Rankine ideal. Berarti kita nanti cari proses 1, 2, 1, 2, 2, 3, 3, 4, sama 4, 1. Lalu kalian hitung efisiensinya. Nah, di yang soal nomor 4 ini kita disuruh ngitung juga laju panas masuk. Berarti Q dot ya, Q dot in. Di mana diketahui kerja neto siklus adalah 100 MW, megawatt. Oke, untuk proses 1, 2 seperti yang soal sebelumnya, ini langsung saya skip-skip di sini ya. Nanti kalian recall lagi yang soal nomor 3 tadi. Dan kalian cek lagi, siapa tahu perhitungan saya salah. Jadi untuk yang 1, 2, kerja pompa kita menggunakan rumus ini, WP sama dengan V1, P2 min P1. P2-nya tadi, P2-nya tadi berapa? Hmm. Oh, P2-nya ini ya, 8 MPa ya. 8 MPa, terus P1-nya, kan P1 sama dengan P4, itu 8 kPa. Nah, di soal nomor 4 ini saya menggunakan satuan bar. Karena nanti kayaknya di tabel itu nggak ada apa ya, P-nya yang kPa itu. Jadi makanya saya ubah ke bar. Coba kalian nanti cek cek ya. Mungkin ada atau nggak ada. Yang jelas ini saya menggunakan bar. Nah, kalau bar berarti kan untuk P2-nya tadi berapa ya? 8 MPa diubah ke bar itu dikali 10. Berarti kan P2-nya 8 kali 10 80 dikurangi P1. P1 kan diketahui di soal itu 8 kPa. Nah, 8 kPa kilopascal ke bar itu dibagi 0,01 sehingga nilainya 0,08. Ini ini itu hanya konvertan satuan. Jadi ini kenapa dikali 10 pangkat 5 dibagi 10 pangkat 3 itu hanya konvert satuan. Kalian nggak usah bingung. Jadi diperoleh untuk nilai kerja pompanya itu sebesar 8,059. Kalian perhatikan ya untuk ininya, VF-nya, HF-nya. Kalian lihat di tabel apakah sama atau enggak. Nanti kalian cek lagi. Untuk WP udah kita peroleh nilainya. Lalu kita masuk ke yang proses 23. 23 itu penambahan panas ya, atau panas yang diserap ke kettle. Berarti kan rumusnya Qin itu H3 min H2. H3 dicari dari tabel.
Nah, tabel pada tekanan 80 bar dan suhu 480 derajat Celcius. Nanti kalian cek di tabelnya. Nah, ini H3-nya itu nilainya 3348,4. H2-nya seperti yang soal sebelumnya tadi. Dicari dari WPAM sama H1. Nilainya itu ini ya di atas ini sudah dihitung. Nilainya 181,939. Sehingga untuk KI-nya diperoleh maaf, nilainya 3166,461. Lanjut ke proses 34. 34 itu yang bekerja turbin. Kita menggunakan rumus H3 min H4. Seperti biasa, berarti kita harus cari nilai X4-nya dulu. X4-nya itu dari rumus S4 min SF dibagi SFG ya. SFG. Ini langsung saja nilai X4-nya itu bukan X4 maaf H4. H4-nya itu dari misalkan kita tadi udah dapat perhitungan nilai X4, kalian masuk ke rumus ini. Berarti nilai H4-nya 2072,329 sehingga langsung dimasukkan ke rumus kerja turbin di mana rumusnya H3 min H4. H3 dari tabel yang tadi ya di tekanan 80 bar pada suhu 480 derajat Celcius. H4-nya dari perhitungan diperoleh nilai 2072,329 sehingga untuk W turbinnya atau kerja turbinnya itu sebesar 1276,071 untuk yang proses 3. Lanjut ke proses 41. Tadi proses yang 34 ya. Ini ke proses 41 di mana terjadi pelepasan kalor atau panasnya dibuang kondensor untuk proses kondensasi. Rumusnya itu H4 min H1. H4 dari perhitungan di proses 34 tadi diperoleh nilainya itu 2072,329 dikurangi H1. H1 di proses 12 tadi udah kita peroleh nilainya itu sebesar 173,88. Sehingga untuk kiotnya itu 1830 maaf 1898,449. Nah, di bagian A tadi kita disuruh mencari laju aliran panas masuk yang dibutuhkan ketel uap. Nah, rumusnya itu seperti ini. Rumusnya Q dot sama dengan M dot dikali Q in. M dot itu adalah laju aliran massa uap air di mana kerja neto siklus diketahui dapat ditentukan. Nah, karena di soal tadi kan diketahui kerja neto siklus itu tadi 100 MWP ya, MW ini ya. Berarti untuk mencari M dot-nya kita menggunakan rumus ini. W dot net sama dengan M dot dikali WT, W turbin dikurangi W pompa. Atau karena yang kita cari itu M dot, berarti rumusnya menjadi M dot sama dengan W dot net atau kerja neto siklus dibagi, ini kan pindah sini kan jadi dibagi sehingga diperoleh rumus ini dibagi WT min WP. W dot net-nya diketahui di soal itu sekitar 100 MW. Untuk WT min WP, WT-nya tadi dari hasil perhitungan proses 23 ya atau 34 dan WP dari proses 12 sehingga diperoleh nilai M dot-nya itu sebesar 78,864. Ini belum selesai. Ini baru kita peroleh nilai M dot-nya. Karena yang dicari itu Q dot atau laju aliran masuk, M dot-nya sudah diketahui di perhitungan ini, kita tinggal masukkan ke rumusnya.
Berarti Q dot sama dengan M dot dari hasil perhitungan 78,864 dikali Q in. Kan ke kettle uap ya. Kettle uap berarti kan Q in yang kita gunakan berarti 3166,461. Q in itu tadi dari proses 23. Sehingga diperoleh untuk laju kalor masuk atau panas masuk sebesar 249,72 kali 10 pangkat 3. Nanti kalian cek lagi perhitungannya ya. Nah, karena yang bagian A kita sudah dapat nilainya, kita langsung masuk ke bagian B. Bagian B itu efisiensi. Kalau efisiensi ini, kita menggunakan rumus ini efisiensi sama dengan W dot net. Tadi berarti kerja neto siklus dibagi laju aliran masuk. Benar ya? Atau kalian bisa cari dari rumus yang seperti yang soal sebelumnya. Kalau ini yang secara keseluruhan. Jadi Q-nya itu menggunakan yang ini. Tapi kalau misalkan kalian mau menggunakan yang tadi rumus yang satu min Q out per Q in itu juga nggak apa-apa. Oke, 1 sampai 4 ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan? Nggak ada ya. Kalau nggak ada yang tanyakan, kita akhiri saja ya perkuliahan. Ya, PPT-nya nanti saya share. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita akhiri tabelnya. Tabelnya juga nanti tak share. Tapi tabel yang tadi itu yang satuannya itu satuan SI. Yang untuk satuan bar, untuk yang soal nomor 4 tadi, kayaknya nggak ada. Nanti saya cari lagi. Misalkan saya temu, saya share. Ini untuk sementara nanti yang saya share yang ada dulu aja ya. Untuk tabel yang selanjutnya nanti menyusul aja. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, udah nggak ada pertanyaan ya? Nggak ada ya? Oke, kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, saya akhiri untuk kuliah hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menjalankan aktivitas, melanjutkan aktivitas. Happy weekend juga.